Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang regresi time series, mata kuliah ekonometrika yang diampu oleh Bapak Dr. Mat Subagio SEMEI, kelas Ekonomi Syariah 5D. Anggota kelompok dari kelompok 12 yaitu 1. Putri Sinta Dewi dengan NIM belakang 141, 2. Rizka Amalia dengan NIM belakang 152, 3. Risma Ayu Oktaviani dengan NIM belakang 174, 4. Beni Ibra Rafli dengan NIM belakang 180. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Karakteristik data time series atau data deret waktu, yang kedua tren, yang ketiga seasonality atau variasi musim. Baik, untuk pembahasan materi yang pertama yaitu karakteristik data time series atau data deret waktu. Data berkala atau time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Waktu yang digunakan dapat berupa minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Dengan demikian, data berkala berhubungan dengan data statistik yang dicatat dan diselidiki dalam batas-batas atau interval waktu tertentu, seperti penjualan, harga, persediaan, produksi, dan tenaga kerja. Dengan adanya data berkala, maka pola gerakan data berkala atau nilai-nilai variabel dapat diikuti atau diketahui. Dengan demikian, data berkala dapat dijadikan sebagai dasar untuk yang pertama, pembuatan keputusan pada saat ini, yang kedua, peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi pada masa yang akan datang, dan yang ketiga, perencanaan kegiatan untuk masa depan. Materi yang kedua yaitu tren. Tren adalah pola dalam data yang menunjukkan pergerakan suatu rangkaian ke nilai yang relatif lebih tinggi atau lebih rendah dalam jangka waktu yang lama. Tren biasanya terjadi untuk beberapa waktu dan kemudian menghilang tidak terulang. Untuk menentukan nilai tren, dapat digunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, metode tangan bebas atau freehand. Metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana serta tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Yang kedua yaitu metode setengah rata-rata atau semi-average. Penentuan tren dengan metode setengah rata-rata adalah dengan mencari rata-rata data yang ada setelah data tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang ketiga yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata disebut rata-rata bergerak jika setelah rata-rata dihitung diikuti gerakan satu periode ke belakang. Yang terakhir yaitu metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menganut prinsip bahwa garis yang paling sesuai untuk menggambarkan suatu data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau kuadrat terkecil. Materi yang ketiga adalah seasonality, variasi musim. Variasi musim merupakan salah satu komponen dari data berkala time series. Untuk mengetahui pola variasi musim suatu data berkala, maka komponen-komponen lain dari data berkala yaitu tren, variasi siklus, dan variasi residua atau irregular harus dihilangkan. Pola variasi musim dinyatakan dalam bentuk angka indeks yang disebut indeks musiman. Variasi musim dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada variasi musim spesifik atau spesifik seasonal. Variasi musim spesifik adalah variasi musim dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, yang kedua, variasi musim berubah-ubah atau changing seasonal. Variasi musim berubah-ubah adalah variasi musim yang tidak tetap dari satu periode ke periode yang lain. Lalu yang ketiga ada variasi musim tipikal atau typical seasonal. Variasi musim tipikal adalah variasi musim rata-rata dalam jangka waktu yang agak lama. Lalu yang terakhir,
variasi musim tetap atau konstan seasonal. Variasi musim tetap adalah variasi musim yang tidak mengalami perubahan atau tidak berubah-ubah dalam satu periode. Berikut ini adalah contoh soal data tabulasi hasil penjualan barang X selama 10 bulan. Nah, teman-teman bisa melihat langsung di dalam video. Baik, langsung saja kita ke penyelesaian. Dari soal tersebut dapat dihitung menggunakan metode setengah rata-rata atau semi-average dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya, yang pertama, masukkan data penjualan ke SPSS. Maka akan tampak gambar seperti berikut. Setelah memasukkan data penjualan ke SPSS, setelah itu kita atur waktu pada SPSS, yaitu klik data pada menu SPSS, kemudian pilih define dates, nanti akan muncul cash hour, kemudian pilih years month, nanti isikan years 2000, maksudnya tahun 2000, dan pada kotak months isikan 1, maksudnya bulan Januari, kemudian oke. Baik, untuk selanjutnya langkah ketiga, yaitu kita akan membuat grafiknya. Setelah data sudah dimasukkan, lalu klik menu Graphs, kemudian pilih Legacy Dialogs, lalu pilih Line, kemudian pilih Simple, nanti klik Individual Cases, lalu Define. Setelah itu masukkan penjualan ke line represent, nanti pada kategori label aktifkan variabel, kemudian masukkan date ke kategori labels, lalu oke. Maka akan tampak grafik seperti berikut. Teman-teman bisa lihat sendiri, pada grafik disajikan grafik deret berkala serta garis tren linear secara bebas. Garis tren tersebut diperoleh dari tren linear barang X. Untuk tahap ini cukup menarik garis lurus di sekitar garis penjualan, tetapi hanya ditarik berdasarkan perkiraan, yaitu perkiraan di sekitar garis deret berkala. Maka penarikan garis tersebut sangat subjektif. Seperti yang kita ketahui bahwa subjektif itu adalah menurut pandangan masing-masing. Maka dari itu, untuk menghindari subjektivitas tersebut, maka diperlukan perhitungan menggunakan metode setengah rata-rata atau metode persamaan garis lurus. Baik, setelah kita membuat grafiknya, yang selanjutnya kita mencari nilai tren-trennya dengan cara kita mencari nilai setengah rata-ratanya terlebih dahulu. Caranya, klik transform, lalu klik create time series, kemudian pada function klik tanda panah ke bawah dan pilih center moving average, kemudian pada span isikan 5, maksudnya itu 5 adalah setengah dari bulan atau data yang kita analis. Kemudian nonaktifkan change, lalu variabel penjualan masukkan ke new variables, lalu oke. Selanjutnya, untuk mencari nilai tren penjualan diperoleh dari nilai A 13,0, kemudian nilai B yaitu 1,8 yang diperoleh dari 22,0 dikurangi 13,0 kemudian dibagi 5. Lalu kita masukkan ke persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya, untuk mencari nilai X dapat diketahui melalui tabel berikut. Keterangannya, pada kolom tahun genap setengah rata-rata jatuh pada pertengahan tahun ketiga, yaitu pada bulan Juni tahun ketiga, sehingga untuk menuju ke awal tahun perlu waktu
kurang dari 0,5 tahun. Lalu untuk menuju tahun kedua kurang 1,5 tahun, dan begitu juga seterusnya. Contohnya kita lihat pada tabel tahun keempat, untuk X-nya adalah 0,5. Nanti untuk tahun ke-1-nya untuk menuju ke awal 0,5 min 3. Jadi hasilnya adalah min 2,5. Dan caranya begitu untuk X yang seterusnya. Setelah kita mengetahui nilai X-nya, lalu dimasukkan ke persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang pertama untuk mencari nilai tren bulan Januari. Y Januari sama dengan 13,0 plus 1,8 dikali min 2,5. Hasilnya ketemu 8,5. Untuk mencari nilai tren untuk bulan-bulan berikutnya caranya sama. Langsung saja kita lihat pada tabel tren. Dari metode setengah rata-rata dapat diketahui bahwa tren penjualan barang X mengalami kenaikan, yaitu dari bulan Januari dengan penjualan sebesar 15 dan nilai trennya adalah 8,5, hingga bulan Oktober dengan penjualan 25 dengan nilai trennya 24,7, mengalami kenaikan terus-menerus. Jika dibuat grafik akan tampak seperti gambar berikut. Ada garis penjualan dan juga ada garis tren. Metode setengah rata-rata ini cocok digunakan untuk evaluasi data yang berhubungan dengan produksi atau penjualan, yang sebagian besar bergantung pada musim, mengingat fluktuasinya sebagian besar dipengaruhi oleh musim. Hasil industri juga dapat dievaluasi dengan metode setengah rata-rata karena fluktuasi penjualan dapat dipengaruhi oleh keadaan yang relatif sama untuk setiap periode. Misalnya saja, penjualan baju akan ramai pada hari-hari perayaan seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Kemudian, analisis demikian juga sering digunakan dalam menganalisis harga saham, yaitu berusaha mempelajari data kapan harga akan turun atau naik, sehingga dapat digunakan untuk membeli atau melepas saham. Meskipun tidak menutup kemungkinan, analisis demikian dalam saham bukan merupakan satu-satunya alat analisis, karena yang mempengaruhi harga saham dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial politik, dan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Untuk produk-produk yang mengenal musim atau data yang pergerakannya relatif teratur, sehingga metode setengah rata-rata sangat cocok untuk digunakan. Baik, sekian materi yang disampaikan kelompok 12. Terima kasih atas kesempatannya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.